warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Astuti, NIM terakhir 113. Di sini saya sedang berdiri di kandang ayam broiler Dusun Padasan Cilek, Kecamatan Baruan, Manis Ronggo, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosecurity, sistem pemberian pakan, pemberian minum, perlengkapan kandang, serta alat penunjang peternakan. Kandang adalah suatu bangunan yang digunakan oleh unggas sebagai tempat tinggal sejak awal pertumbuhan sampai masa produksi. Oleh karena itu, kandang yang disediakan harus bisa menjamin kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya, sehingga unggas mampu berproduksi secara maksimal. Pemilihan lokasi kandang pun harus diperhatikan. Dapat diketahui bahwa pemilihan lokasi kandang ini sudah tepat karena berada di tengah-tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak bising, dan resiko ayam stres karena kebisingan dapat ditekan. Dan juga lokasi peternakan ini bukan di daerah cekungan, sehingga aliran udara dapat maksimal. Dari peternakan ayam broiler ini dapat diketahui bahwa tipe atap yang digunakan yaitu atap tipe A atau gable. Atap tipe ini berfungsi untuk memudahkan sirkulasi udara, serta bahan yang digunakan yaitu terbuat dari galvalum. Kelebihan memakai bahan galvalum yaitu ringan dan mudah dipasang. Walaupun ringan, atap galvalum ini terkenal sangat kuat dan tahan lama. Selain itu, atap galvalum bersifat non-combustible, artinya tidak memicu perbesaran api dan mampu menyerap panas dengan baik. Yang tak kalah penting, atap galvalum harganya sangat terjangkau. Dinding peternakan unggas ini terbuat dari batu batako yang kokoh, dilengkapi dengan tirai plastik yang berfungsi untuk membantu sirkulasi udara lebih baik dan ayam menjadi lebih nyaman. Sistem perkandangan yang digunakan pada peternakan ayam broiler ini yaitu sistem perkandangan closed house. Kandang broiler sistem closed house adalah kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologi, kontak dengan organisme lain, dengan pengaturan ventilasi yang baik, sehingga lebih sedikit stres yang terjadi pada ternak. Tujuannya ialah untuk menyediakan udara dan iklim yang kondusif bagi ternak sehingga meminimalisasi tingkat stres. Peralatan perkandangan yang ada di peternakan ayam broiler ini yaitu yang pertama ada hopper. Hopper merupakan wadah penampungan pakan sementara yang nantinya pakan akan didistribusikan ke pan feeder melalui ulir yang bergerak. Yang selanjutnya yaitu ada tempat pakan. Tempat pakan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada chicks feeder dan yang kedua ada pan feeder. Chicks feeder yaitu tempat pakan untuk ayam broiler usia starter. Sedangkan pan feeder yaitu tempat pakan untuk broiler pada usia finisher dan biasanya sudah menggantung dan tertata rapi di dalam closed house. Yang selanjutnya ada tempat minum atau nipple. Nipple ini telah terhubung dengan selang air dengan pipa penyalur air. Nipple juga biasanya sudah menggantung dan tertata di dalam closed house. Yang selanjutnya yaitu heater. Heater atau alat pemanas berfungsi untuk menghangatkan dan mencegah ayam broiler
dari kedinginan yang dapat berakibat pada kematian. Cara kerja dari heater ini diatur oleh Temtron, di mana suhu yang terlalu dingin, heater ini akan menyala dan menghangatkan ayam broiler. Yang selanjutnya ada blower. Blower berfungsi untuk mengurangi panas di dalam kandang dan mencegah resiko panas berlebih atau overheat. Selain itu, blower juga berfungsi untuk menurunkan tingkat kelembapan udara, mengurangi debu di dalam kandang, menurunkan kadar gas beracun dalam kandang seperti gas amonia, karbon dioksida, dan karbon monoksida, dan juga menyediakan oksigen. Yang selanjutnya ada Temtron. Temtron merupakan pengatur suhu dan kelembapan dalam kandang ayam. Dengan cara Temtron tersebut mengatur otomatis nyala dan mati secara bergantian. Suhu dan kelembapan Temtron diatur sesuai dengan standar suhu dalam kandang. Selain itu, terdapat juga unit instalasi air, karena pada ayam broiler, penyediaan air harus secara ad libitum, karena air merupakan unsur yang vital guna menunjang kelangsungan hidup ayam broiler. Peran broiler dalam menghasilkan protein hewani berupa daging tidak luput dari sejumlah air yang dikonsumsinya. Dan yang paling penting yaitu peralatan pakan, baik pan feeder maupun chick feeder harus rutin dicuci untuk menghindari dari bakteri serta penularan penyakit melalui tempat pakan. Di peternakan ini juga menyediakan genset karena listrik pada peternakan ini harus terus menyala untuk menghidupkan lampu, blower, dan heater. Selanjutnya ada gudang pakan. Untuk menyimpan pakan, pada gudang pakan tidak boleh langsung beralaskan dengan lantai, tetapi harus beralaskan dengan palet. Palet berfungsi untuk menjaga pakan agar tidak lembab dan mudah berjamur, serta pakan lebih steril. Tumpukan pakan juga harus diperhatikan, yaitu maksimal tumpukan 5 karung tiap palet. Dan pemakaian pakan biasanya secara FIFO atau first in, first out. Selanjutnya yaitu ada pemberian vaksin dan jamu. Pemberian vaksin ataupun jamu dilakukan agar ayam broiler memiliki daya tahan tubuh yang baik. Vaksin atau jamu biasanya diberikan dengan dicampurkan pada air minum. Evaluasi yang bisa saya berikan untuk kandang yang ada di sini yaitu mungkin dari penerapan biosecurity atau sistem untuk mencegah penyakitnya belum diterapkan secara optimal karena setiap orang bebas keluar masuk dari kandang tanpa harus mencuci tangan atau membersihkan diri terlebih dahulu. Namun untuk aspek lainnya saya rasa sudah cukup layak untuk menunjang produktivitas dari ayam broiler itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai biosecurity. Biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan atau menyebar keluar peternakan. Tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit pada ayam broiler. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit melalui biosecurity diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bird compliance. Seluruh SDM yang bekerja di area farm tidak boleh melakukan kontak dan berinteraksi dengan unggas di luar area farm. Seluruh SDM wajib melapor, baik sengaja atau tidak sengaja, jika berinteraksi dengan unggas lain, seperti selesai dari farm lain atau unggas lain. Yang selanjutnya yaitu on-facility showers, yaitu seluruh SDM yang bekerja di area farm, bahkan tamu diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Bahkan seragam khusus juga dapat disediakan dan menjadi opsi khusus bagi sumber daya manusia yang akan memasuki area farm.
Yang ketiga yaitu integrated pest management, yaitu menyediakan pencegahan dari hama-hama seperti tikus, serangga, dan hama lainnya. Di sekitar area farm tidak boleh ada aktivitas dari hama tersebut, karena bisa jadi hama-hama seperti tikus dan serangga dapat menyebarkan penyakit. Yang keempat yaitu complete house clean out, yaitu membersihkan bagian kandang secara keseluruhan, membersihkan seluruh material organik seperti bekas kotoran, bulu-bulu unggas, dan debu yang menempel pada peralatan kandang. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penyakit dari ayam yang sudah dipanen ke ayam baru yang akan check-in, dan hal ini tentunya perlu dilakukan sesuai standar kebersihan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu quality compliance and training. Pelatihan tentang biosecurity bagi seluruh SDM di area farm perlu dilakukan agar seluruh SDM mengerti bagaimana peran penting biosecurity dalam pencegahan berbagai macam penyakit yang bisa saja timbul. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum acara 4 tentang perkandangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri.